menyangkal diri, maka akan selalu mengutamakan kehendak Tuhan, tidak untuk diri sendiri. Siap memikul salib, menanggung berbagai hal, termasuk derita demi kehendak Tuhan. Lalu mengikut Yesus terus-menerus. Selamat hari Minggu 11 setelah Trinitatis Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Setiap pengikut Yesus akan selalu memikirkan serta melakukan apa yang dikehendaki Allah. Untuk itu, maka harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam, serta ahli Taurat, dibunuh, namun dibangkitkan hari ketiga. Untuk pernyataan ini Petrus menariknya ke samping lalu berkata, "Kiranya Allah menjauhkan itu, dan sekali-sekali tidak menimpa engkau." Untuk ungkapan ini Yesus menegur Petrus, "Enyahlah engkau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Hal ini tentunya adalah memang demikian, sebab keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kehilangan nyawa karena dia si pemberi keselamatan, maka anugerah itu akan diperolehnya. Baiklah, kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan kita. Bila mana masih belum berkemampuan, baiklah kita bermohon sehingga Roh Kudus yang menuntun dan memberi kekuatan kepadanya di dalam kepengikutan. Kebiasaan kita tidak mau diatur, apalagi dikendalikan dari luar diri kita, akan mulai dilatih sehingga boleh diatur oleh Tuhan. Biarlah harga diri, keakuan, jangan kita pertahankan saat Tuhan Yesus menyentuh hati kita. Dan hal yang perlu kita ingat adalah ungkapan Tuhan Yesus ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Dan memang para murid masih melihat kematian, kebangkitan, naik ke surga, bahkan masih menikmati hari kedatangan Roh Kudus. Maka hal yang dikatakan Tuhan Yesus benar, bahwa para murid sudah melihat kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa kami telah menerima berkat kehadiran-Mu di bumi ini. Biarlah kami menjadi murid yang tetap setia dalam suka dan duka. Sertailah kami ya Tuhan untuk boleh tetap hidup dalam kesetiaan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabir. Tetap hingga
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.